Yang ingin disampaikan di sini adalah bukan sebuah cerita horor, karena potensi itu bisa muncul di negara ini. Kita tidak memilih satu di antara dua, tapi kita mau dua-duanya. Virus selesai, NKRI tetap berlanjut. Apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, merebaknya virus corona, sebenarnya merupakan pengulangan dari berbagai peristiwa penyebaran wabah penyakit di masa lalu, khususnya di Eropa. Dari zaman sebelum Masehi, zaman Romawi, lalu berikutnya abad-abad selanjutnya, bahkan sampai abad ke-20 masih ada yang namanya pandemik. Tetapi yang paling sensasional adalah apa yang terjadi pada abad ke-14. Ya. Dari bulan Oktober 1347 sampai 1351. Bahkan banyak historian mengatakan sampai tahun 1353. Virus ini pun masih ada. Yang ingin disampaikan di sini adalah bukan sebuah cerita horor, tetapi merupakan ajakan supaya kita boleh mawas diri. Kita coba boleh pakai logika agar kebodohan-kebodohan di masa lalu tidak lagi terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Karena potensi itu bisa muncul di negara ini. Bisa muncul di berbagai negara lain. Yuk, mari kita melihat sebuah cermin bahwa di masa lalu boleh ada kesalahan. Tetapi di masa yang lebih modern, kesalahan-kesalahan itu mari kita minimize. Von Goethe pernah mengatakan, belajarlah dari peristiwa sejarah supaya manusia tidak masuk lubang yang sama dua kali. Namun sejarah selalu terulang. Apa yang terjadi pada tahun 1348 sampai 53? Ini yang disebut dengan Black Death atau Black Plagues. Isunya dimunculkan dari tikus. Dari wabah tikus yang sekarang kita sebut dengan pes. Ada mengatakan ini berasal dari sebuah kota yang namanya Kava yang terletak di Ukraina sekarang, dibawa oleh para pedagang-pedagang Mongol lewat jalur sutra. Tapi ada juga bukti-bukti yang menguatkan bahwa wabah ini muncul dari Italia, dari kota-kota pelabuhan. Jadi kota-kota besar di Italia sudah terkena wabah terlebih dahulu. Dari macam Perugia, lalu Milano, Venezia, Firenze, Genoa. Ya. Dan gejalanya adalah hampir sama dengan corona. Sesak napas, suhu badannya tinggi, tapi di sini disertai tambahan dengan muntah-muntah. Lalu berikutnya munculnya benjolan-benjolan. Benjolannya ada di mana? Ya, biasanya di leher, lalu di ketiak, lalu di selangkangan. Ketika orang sudah terkena yang namanya benjolan-benjolan ini, biasanya tinggal tunggu hari mati. Pihak-pihak gereja yang berkuasa saat itu ya, juga berikutnya takut untuk mengirimkan pastor-pastornya ya, untuk mengunjungi si pasien. Karena apa? Biasanya pastornya juga langsung terkena dalam hitungan hari dan mati. Dan juga dokter-dokter yang saat itu berusaha semaksimal mungkin ya, dengan tingkat ilmu kedokteran yang tidak semodern seperti sekarang juga gagal. Bahkan banyak dokter juga langsung terkena lalu mati. Ketika ada orang yang sudah mulai terjangkit, biasanya orang ini akan dikunci di dalam satu tempat. Biasanya di rumah mereka. Social distancing juga sama. Social distancing juga sama. Berlaku pada zaman itu. Namun kita beruntung sekarang hidup di zaman yang jauh lebih modern, di mana kecepatan informasi sangat-sangat hebat luar biasa. Dan pada zaman itu, untuk mendapatkan informasi yang sahih dari antar kampung, antar kota, perlu waktu berhari-hari. Perlu waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Tapi kalau soal rumor sih jangan ngomong. Ya. Rumor dari zaman dulu sampai sekarang cepat sekali beredarnya. Lebih cepatnya namanya daripada angin. Nah, yang ingin disampaikan di sini, ketika orang sudah terkena virus ini, dia dikunci dan dijauhkan dari keluarga. Kalau ada anggota keluarga yang mau temani, itu pilihan. Ya. Dan siap-siap anggota keluarga ini juga dikunci dari luar rumah dan siap-siap mati. Ketika ada yang mati di dalam rumah, itu mayat akan dibuang dari jendela. Kenapa? Supaya ahli dalam tidak terkena penepaan daripada penyakit ini. Dan dikabarkan bahwa virus ini juga mudah tertiup angin, sehingga cepat sekali melakukan penyebaran sampai mana? Ke Prancis Selatan, lalu ke Prancis Tengah, Prancis Utara, lalu memasuki Jerman, lalu memasuki Austria, Swiss, dan sampai ke UK.
Bahkan Mesir pun dan beberapa negara Asia di daerah utara juga terkena. Nah, ketika virus ini sudah semakin membanyak, uang sudah tidak lagi memiliki nilai. Orang-orang kaya, orang-orang kerajaan juga sudah mulai terkena. Tak ada bedanya dengan zaman sekarang. Uang tak bisa lagi meminta dokter untuk datang. Dokter takut. Rumah sakit yang sangat sederhana juga kelimpungan sudah menolak. Dengan uang mau panggil pendeta, pastor saat itu pun sudah susah. Dan ketika makanan sudah tidak ada, ketika anak sudah nangis kelaparan, tidak ada lagi pekerjaan, yang namanya nalar sudah mulai berkurang. Dan di sini berbahayanya. Ketika nalar sudah berkurang, emosi yang muncul. Terjadilah merebak kejahatan-kejahatan, perampokan-perampokan, penjarahan, dan banyak orang-orang yang meninggalkan rumah, meninggalkan tokonya, dan banyak orang saat itu mengambil kesempatan dan kesempitan ketika lihat rumah itu kosong, toko itu kosong, langsung dianggap milik dia. Dan itu sah menurut hukum saat itu. Dan ada rumor mengatakan bahwa virus ini terjadi karena murka Allah. Disinilah terjadi pelintiran-pelintiran dari agama, khususnya pada saat itu adalah pihak-pihak gereja, bahwa ini murka dari Allah. Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena putranya yang dikasihi, Nabi Isa, Yesus, dihukum, dibantai oleh sebuah kaum. Kaum mana? Kaum Yahudi. Dan pada saat itu, khususnya di Prancis dan Jerman dan Italia, terjadi pembantaian orang-orang Yahudi. Karena dianggap bersalah kepada Isa, kepada Yesus, murka Allah datang melalui wabah ini. Jadi banyak orang Yahudi dibunuh, dibakar hidup-hidup saat itu. Karena apa? Otak tak terpakai lagi, nalar tak terpakai lagi. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Pemelintiran ayat-ayat, pemelintiran yang namanya sejarah, ya, sehingga yang namanya emosi lebih terpakai daripada akal sehat. Ada juga disebutkan bahwa orang-orang tertentu, kaum-kaum tertentu menaruh racun di sumur-sumur orang kaya. Supaya apa? Orang-orang Kristen banyak mati. Orang-orang ini ditangkap, diinterogasi begitu rupa. Tangannya dipelintir pakai kunci besi, sehingga sangat kesakitan ketika ditanya, terpaksa mengaku, dan berikutnya dia bakar mati. Kenapa harus dibakar? Supaya virus tidak menyebar. Ini yang mesti dijaga bersama, supaya apa? Tidak ada yang namanya kecemburuan sosial, karena kecemburuan sosial itu bisa muncul di dalam masa krisis. Ini kan sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mem-PHK orang, ya, sudah banyak orang yang tak bisa makan kenyang, sudah. Jadi mari kita jaga kebersamaan kita sebagai satu kesatuan bangsa dengan menjaga tidak munculnya kecemburuan sosial. Ketika kecemburuan sosial ini muncul, akal sehat bisa hilang. Karena bukan kita saja yang tinggal di sini. Ini meliputi banyak orang di dalam negara kita. Dan kita boleh optimis. Virus corona cepat hilang. Dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap itu. Kita mau itu. Kita tidak memilih satu di antara dua, tapi kita mau dua-duanya. Virus selesai, NKRI tetap berlanjut.